Oke, good morning semuanya. Hari ini tanggal 1 Mei. Kebetulan aku lagi dapat tugas untuk bikin vlog. Kalau misalnya ada suara-suara yang Nah, resmi guys. Kebetulan aku lagi dapat tugas untuk nge-vlog, tapi berhubung karena masih quarantine day, jadi paling kita bikin videonya di sekitar rumah aja guys, biar lebih aman dan tetap stay at home. Sesuai judul, aku bakal ngebahas tentang tidur. Aku saranin kalian jangan skip videonya, simak dan tonton videonya sampai habis. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, biar lebih menarik, mungkin aku akan ubah angle kameranya biar pas untuk ditonton. Welcome to my first video. Hari itu aku cobain nge-vlog pakai kamera handphone dengan resolusi seadanya, dan kalian juga bisa nilai sendiri kan dari kualitas gambar sama kualitas suaranya. Banyak suara dari luar yang masuk, makanya ganggu banget. Nah, sesuai janji aku, kita akan setting, maksudnya aku udah setting ruangannya biar kalian lebih nyaman nontonnya. Oke, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku bakal nyampein atau aku bakal ngasih info-info yang menarik tentang tidur secara psikologis. Makanya buat kalian simak terus sampai akhir, pokoknya bakal bermanfaat dan nambah wawasan kalian. Oke, kali ini aku bakal ngasih kalian dua video tipe-tipe orang tidur. Tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Kalian simak dulu dan nanti kita bakal observasi video pertama dan video kedua apa perbedaannya, oke? Oke, tadi itu adalah dua tipe orang tidur. Kita tahu yang pertama, orangnya lebih sulit tidur, tetapi yang kedua lebih mudah tidur. Biar lebih mudah untuk mengobservasinya, kita akan tampilin dua video tadi di sini. Oke, kita lihat dari segi suasana ruangan atau kamarnya. Video pertama kita lihat dari suasana kamarnya jauh lebih terang. Sedangkan video kedua itu ruangannya lebih redup atau bahkan gelap. Nah, tetapi apakah ini akan berpengaruh terhadap tubuh kita pada saat tidur? Jawabannya benar. Ternyata kalian mesti tahu otak kita itu dapat merespon cahaya dari luar, tentunya melalui bola mata kita. Nah, hal tersebut dapat mengganggu sensitivitas cahaya yang ada di dalam otak kita, sehingga terjadi kesulitan atau gangguan-gangguan tidur. Nah, untuk video yang kedua kita tahu suasana kamarnya jauh lebih redup. Hal ini ternyata dapat berpengaruh juga terhadap tubuh. Ternyata saat kondisi kamar kita jauh lebih redup, hal itu akan meningkatkan produksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu adalah hormon yang membuat kita terasa lebih ngantuk dan itu membuat kita jadi nyenyak untuk tertidur. Oke, sebelum lebih jauh membahas tentang tidur, kita harus tahu dulu nih, fungsi tidur itu apa. Oke, yang pertama, fungsi tidur itu sebagai pemulihan fisik. Artinya, tubuh kita akan mengalami regenerasi sel. Nah, tentunya regenerasi sel tadi akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita. Makanya kita akan jauh lebih sehat dan menjadi lebih bersemangat lagi. Nah, makanya buat kalian tidur yang cukup 8 jam itu baik untuk satu harinya. Oke? Yang kedua, fungsi tidur adalah sebagai adaptasi. Nah, ternyata tidur pun sebagai media untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pada saat tidur, tubuh kita akan lebih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah sebagai pertumbuhan dan juga memori. Artinya, pada saat kita tidur, sel-sel yang tadi saya sudah jelaskan akan beregenerasi. Dan pada sel neuron itu antar sinapsnya akan terhubung. Nah, sinaps itu adalah bagian terujung dari sel saraf. Jika antar sinaps akan terhubung, ini akan memperkuat memori kita. Jadi, kita nggak akan lebih cepat lupa. Nah, setelah kalian tadi udah tahu kan fungsi tidur itu apa, kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu tentang gangguan tidur.
Baik, gangguan tidur yang pertama adalah kita udah tahu, mungkin ini cukup familiar, yaitu insomnia. Kita tahu insomnia ini adalah gangguan yang membuat tubuh kita atau diri kita menjadi lebih sulit tidur. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, pasien akan mengalami kesulitan untuk tidur. Untuk kasus yang sedang, biasanya pasien akan diberikan terapi. Seorang terapis biasanya akan memberikan terapi seperti membuatkan jadwal beraktivitas, jadwal untuk beristirahat, jadwal untuk beranjak ke kamar, dan lain sebagainya. Sedangkan jika dalam kasus yang parah, biasanya hal ini perlu penanganan dokter dan biasanya seorang pasien akan diberikan suplemen melatonin untuk memberikan efek rasa kantuk dan lebih mudah untuk tidur. Oke, untuk gangguan tidur yang kedua adalah sleepwalking. Nah, pada kasus ini tubuh kita dalam keadaan tidak sadar atau keadaan tertidur, tetapi tubuh kita dapat berdiri atau bahkan berjalan. Hal ini terjadi karena adanya deprivasi tidur. Nah, biasanya gangguan tidur ini disebabkan oleh efek alkohol. Dan gangguan tidur yang terakhir atau yang ketiga ini adalah gangguan tidur sleep apnea. Dalam istilah Sunda biasanya kita sebutnya dengan eueup-eueup. Nah, hal ini terjadi pada saat kita tidur, nafas berhenti seketika untuk sementara waktu. Makanya kita ngerasa seperti tertekan atau tertindih atau bahkan memang seperti tercekik. Karena itu tadi, nafas terhenti tiba-tiba secara sementara. Oke, kita udah jauh membahas tentang tidur. Mulai dari perbandingan orang yang sulit tidur dan mudah tidur dikarenakan faktor kondisi cahaya di lingkungannya. Dan kita udah bahas juga tentang gangguan-gangguan tidur dan beberapa informasi tentang itu. Oke, kali ini kita udah banyak ngebahas tentang tidur. Nah, dari video ini semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai tidur yang dijelaskan secara psikologis. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan di video ini, karena ini adalah video pertamaku. Mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik dari ini. Oke, tetap di rumah aja. Happy quarantine and goodbye.